Roti ba'dal amal biha. Ya. Ini pembahasan yang ketiga ya. Kalau dari sini masih tentang taat. Kemarin taatnya salikin udah ya. Taat adalah bukti atau dalil bahwa Allah ridho ya terhadap kita. Kemudian mayajiduhu minas samarati ba'dal amal biha. Apa yang didapati ketika buah yang dihasilkan dari amal ya. Nih Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alumur rahmanu wuddah. Ini sudah kita bahas kemarin ya, diulang sedikit. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dijadikan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala wuddah. Wuddah itu rasa sayang ya. Rasa wuddah ini rasa penyayang begitu juga ya. Ini ya ini fi ma bainahu wa bainahu, di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ada rasa sayang, ada rasa cinta ya, ada rasa yang mengikat ya antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dikatakan bahwa ikatan kasih sayang itu antara hamba dengan hambanya yang lain. Jadi kalau hamba-hamba yang soleh yang juga dia beriman dan beramal soleh, sesama orang beriman dan beramal soleh, dia akan lahir rasa sayang ya, rasa cinta, rasa apa ya, ya nyaman di hati begitu ya. Kemudian waqad yuridul jami, tapi yang dimaksud ini adalah kesemuanya. Jadi memang juga memunculkan rasa sayang dan kasih kepada Allah, Allah cinta kepada kita, juga begitu antar sesama, antar manusia itu sendiri yang beriman dan beramal soleh. Jadi sama-sama dimunculkan diwujudkan oleh Allah ya, rasa sayang dan rasa saling mencintai ya. Oleh karena itu dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, idza ahaballahu abdan nada Jibril. Kemarin kita bahas ya bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan mengumumkan ya di atas kepada Jibril, memberitahu Jibril, karena Jibril ini pemimpinnya sekjen ya, sekretaris jenderalnya ya para malaikat. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan beri informasi kepada Jibril, aku mencintai si fulan ya, atau si fulanah. Kemudian Jibril menyeru ya kepada di atas langit mengumumkan bahwa Allah mencintai si fulan ya. Jadi Jibril juga ketika Allah bilang saya mencintai si fulan, Jibril langsung mencintai. Kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh penghuni langit, kemudian seluruh penghuni langit pun langsung ya mencintai si fulan atau si fulanah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai tersebut. Maka seluruh penghuni langit bahkan nanti ya sampai kepada Ka'bah ya ke bumi pun ya itu disampaikan oleh Jibril ya, dibawa oleh malaikatnya, karena seluruh penghuni langit sudah mencintai, maka otomatis seluruh bumi pun, pengisi bumi pun mencintai orang tersebut. Nah, yang seperti inilah yang kita buru lah ya, kita buru, kita kejar, kita cari, karena kita menginginkan cinta yang sesungguhnya ya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Itu yang kemarin ya, kita berhenti sampai situ. Sekarang at-ta'ah makbulah, taat yang diterima itu seperti apa? La ibrah bit ta'ah dalam yusahibuha qabul. Tidak ada ibrah ini, tidak ada manfaatnya lah katakannya kalau ya ketaatan itu tidak disertai dengan diterimanya ketaatan tersebut. Ya, karena kan yang diinginkan ini adalah ketika kita berbuat taat, ketika kita melakukan ketaatan, maka ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Fa ma faidah ayaftahu laka babul amal ya. Jadi enggak ada faedahnya sekalipun dibuka untuk kita pintu amal ya, pintu perbuatan, pintu amal soleh ya. Kalau wamlaiku anakulam tajidu lahu samarah. Karena kita tidak menghasilkan buah dari amal tersebut dan tidak bisa merasakan manisnya ya, berdekatan atau bermesraan dengan Allah ya kan amal soleh ini adalah bagian bentuk kita mendekat kepada Allah, bagian ya bentuk kita menyayangi Allah, bagian bentuk kita ingin terus dekat dengan Allah ya. Tapi kalau dari perbuatan atau amal soleh ini tidak menghasilkan sesuatu ya, berarti kan nggak ada hasilnya ya, nggak berbuah begitu, tidak menghasilkan, tidak ada manisnya begitu ya. Nah ini berarti terputus ingkitu amasiwah ya, ghina. Jadi yang kita tidak inginkan seperti itu tentu saja ya. Man wajada ta'ah fala, ini ada sebuah ungkapan, man wajada ta'ah fala yaghtar
faftur laka babut ta'ah wa anhaduka ila khidmati wa lam yaftah laka babul qabul ya. Siapa yang mungkin dia mendapati dirinya sudah dibukakan pintu untuk ketaatan, artinya pintu amal soleh ya, itulah pintu ketaatan kan, tapi dia tidak dibukakan pintu penerimaan dari khidmahnya, ketaatannya itu yang dilakukan itu tidak dibuka pintu penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini artinya ya tidak menghasilkan ya. Wa mana'aka minal wusul haitsu i'timada ala ta'atika. Jadi seolah tertolak atau seolah ya tadi tidak sampai ya kepada apa yang diinginkan dengan ketaatan tersebut, ya, apa yang dimaksudkan dengan ketaatan tersebut. Oleh karena itu ya ini dia akhirnya tidak bisa merasakan manisnya ketaatan, tidak bisa juga meningkat dengan ketakwaannya itu atau dengan amal solehnya itu tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang tentu saja tidak yang seperti ini yang kita inginkan ya, karena kita ingin taat ini adalah taat yang tidak taat in khalat minat tauhid wal ikhlas wa radqa ajabul istikbar fa innahu takhlu minal qabul. Jadi kenapa demikian? Kok ada ya dia sudah melakukan ketaatan tapi tidak bisa merasakan hasil dari ketaatannya itu, kayak kering aja gitu, kayak nggak ada ya, nggak merasakan lah manisnya. Kan seharusnya kita merasa nyaman, kita merasa tentram, kita merasa damai, terus bahagia begitu ya, walaupun mungkin ya namanya ujian pasti ada, namanya kekurangan juga pasti dihadirkan ya. Itu sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang membuat kita gelisah, tidak kemudian apalagi sampai mungkin ya sampai stres begitu ya, nauzubillah min dzalik. Ini berarti ketaatan yang dilakukan selama ini itu bisa jadi tidak sampai atau tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa penyebabnya? Di antara ternyata taat kalau dia tanpa tauhid, tanpa ikhlas ya, maka apalagi kalau nggak ada ikhlas, nggak ada tauhid, maka dia akan ditemani, ketaatan itu akan ditemani dengan ujub. Ujub itu kan rasa bangga diri ya dengan ketaatan itu, dan juga kesombongan. Nah, maka yang seperti ini dia tidak akan diterima. Takhlu minal qabul, kosong dari diterima, artinya nggak diterima. Ya, jadi taat yang tidak ya kosong dari ketauhidan, tanpa keikhlasan, maka dia akan dibarengi dengan ujub dan kesombongan. Maka fa'innaha, ketaatan itu takhlu minal qabul, ya tidak diterima. Nah, seperti itu ya, jadi tidak diterima ya, begitu. Nah, ini di ketaatan yang tidak diterima ternyata karena ikhlas dan tauhidnya yang bermasalah gitu ya, sehingga buah dan hasil dari ketaatannya, dari amal-amalnya ini tidak menghasilkan buahnya, nggak ada. Seharusnya kan taat itu seperti pohon ya, pohon yang nanti menghasilkan kebaikan, menghasilkan kenyamanan, menghasilkan ketentraman, menghasilkan sesuatu yang sangat ya, terasa di hati seorang mukmin. Tetapi ternyata tidak ya. Makanya bab qabul selasa umur ya. Ini qabul ini diterima ini ada 3 ya. Apa aja? Yang pertama at-taqwa yang bisa diterima. Kalau tadi kan taat tanpa tauhid, tanpa ikhlas ya, itu pasti akan dibarengi dengan ujub dan sombong, maka dia tidak akan diterima. Nah, sekarang kita ingin seperti apa yang qabul itu? Ada 3 hal. Yang pertama at-taqwa. Ya, jadi itu modal yang pertama untuk diterima, pertama adalah at-taqwa. Karena Allah berfirman dalam surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Maidah ayat 27. Kata Allah, innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah menerima dari siapa? Dari orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat pertama untuk diterima adalah takwa. Faqulu amalin la taqwa ma'ahu ya. Seluruh amal yang tidak ada takwa di dalamnya, maka la faidah, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya ya. Nah, itu yang pertama, jadi takwa. Kemudian yang kedua, ikhlas tadi ya. Itla yuqbalu illa ma uridu bihi wajhali hadis Rabbi ya. Jadi karena apa? Tidak diterima amal kecuali yang dimaksudkan dengan amal itu hanya semata Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu.
Ini dalam satu hadis ya, Allah ini hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirk ya. Aku adalah orang yang paling kaya dari hal-hal yang disyirikkan ya. Dan dari amal-amalan yang disekutukan denganku kepada selain aku, maka aku akan tinggalkan dia. Artinya nggak diterima ya, itu yang kedua. Jadi ikhlas, karena Allah tidak mau diduakan. Sering dibilang ya bahwa Allah tidak mau diduakan. Ada yang yang disekutukan dengannya, apapun bentuknya ya. Apakah yang kontemporer berupa jabatan, berupa kesibukan, berupa bisnis ya, berupa apa, itu kan juga bisa menomorduakan Allah pada akhirnya ya. Atau yang standar yang kuno, konvensional, katakan ya tadi, mengambil patung ya kan, mengambil sembahan lain ya, mengambil bersama ya Allah, ada juga yang lain diminta gitu ya kan. Kalau mereka tuh masih begini, misalnya mereka mau orang jahiliyah begitu ya, mau pergi ke Syam atau mau pergi ke Yaman misalnya ya, mau dagang nih, lepas burung begitu ya, dia minta sama Allah, mudah-mudahan dagang saya ini untung. Tapi ketika dia meminta bukan sama Allah, dilepas burungnya ke Yaman, maka mereka pergi ke Yaman. Kalau burungnya pergi ke Syria, maka mereka ke Syria. Itu kan menggantungkan ya nasib, katakanlah ya, keberuntungan mereka kepada burung. Nah gitu, tatayur namanya. Nah, ini juga itu kan sebuah perbuatan syirik ya, yang itu dari dulu sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena mereka juga orang-orang dari dulu dagangnya itu sudah antar negara. Dan Sam Syria itu kemana-mana, itu kan di luar Mekah, di luar Madinah ya. Nah itu jadi seperti itu. Nah itu hal yang tidak sangat diinginkan oleh Allah SWT. Maka siapapun yang berperilaku seperti itu, Allah sudah jamin tidak akan diterima ya, tidak akan diterima ya, itu syirik ya. Kemudian itu yang ketiga ya. Jadi yang kedua, takwa, ikhlas ya. Ikhlas itu berarti lawannya syirik ya. Kemudian yang tadi ya, la yutika idla yaqbalullahu amil, ini ada hadis ya, hadis riwayat Ibnu Majah, wal itqan, idla yaqbalullahu amilun illa bisidqin ya. Kata hadis ini, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amil, orang yang beramal, kecuali dengan kejujuran dan ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran ya. Faqad yu'tika at-ta'ah ya. Jadi bisa saja faqad yu'tika at-ta'ah wala yu'tikal qabul ya. Jadi idla yaqbalullahu amil ya, kalau seseorang itu ya Allah tidak terima amalannya ya, kecuali dengan amalan bisidqin wa ittiba'al haq. Jadi dia udah beramal, dia juga sudah mengikuti hak ya. Berarti seseorang itu diberikan ketaatan tapi tidak diterima gitu, tidak diberikan penerimaan. Jadi kan orang itu sebenarnya dia udah taat, sudah melakukan, mencoba juga mengikuti ke al-haq, tapi kenapa tidak diterima? Karena tadi ada unsur, mungkin ada unsur tidak ikhlas, ada unsur ria, ada unsur ujub ya kan, tadi yang kita bahas tadi. Nah, maka kalau seperti itu, maka berarti kamu hanya diberikan ketaatan tapi tidak diberikan penerimaan. Taat yang diterima kan kita bahasnya. Jadi ketaatan saja sepertinya semua orang bisa melakukan, tetapi untuk sampai tahap ya ketaatan itu diterima, ternyata itu prosesnya lebih dalam lagi. Jadi yang di dalam sinilah yang jadi acuan Allah ya, dilihat sejauh mana itu betul kemurnian tauhid kita ya kan, keikhlasan hati kita, dan kemudian tadi ya tanpa sedikit pun rasa syirik yang terbersit. Kan ini yang yang kadang-kadang nggak ngerasa itu syirik halus gitu ya. Syirik halus kan diantara adalah, atau khafi itu adalah ria. Ria itu kan syirkun khafi, syirik yang halus, yang nggak kelihatan, tersembunyi. Karena dia mengamalkan sesuatu bukan karena Allah. Nggak enak gitu. Nggak ada yang tahu. Cuma dia aja kan dengan Allah SWT. Misal dia mau sedekah, mau itu, orang kok semua udah gitu, ya gitu. Tapi di dalam hatinya ini bukan karena Allah, karena nggak enak, udah semua orang udah nyumbang misalnya kayak gitu tuh. Nah, ini kan ya Allah sering kali kan terjadi. Dan ternyata berarti kita diberi untuk ketaatan, kan melakukan toh sedekah tetap keluar kan, tapi tidak diberi penerimaan. Rugi ya. Ayo ini dalam banget ini, astagfirullahaladzim. Karena orang kadang-kadang cuma menganggap kita harus berbuat taat, kita harus berbuat baik.
ya kan? Padahal satu sisi yang lain, apa juga perbuatan baik kalau perbuatan itu tidak diterima. Nah, ternyata syarat yang harus lebih kita perhatikan bagaimana ketaatan kita itu diterima. Nah, ini yang kita bahas, ketaatan yang diterima. Kan bukan semata ketaatan saja. Ya. Ya, harus dilatih terus. Harus terus dilatih. Jangan pernah karena apapun. Pastikan yang kita lakukan ini karena Allah. Karena ini babnya halus sekali. Di dalam yang tidak ada yang tahu selain kita. Ya, makanya harus sering-sering evaluasi gitu ya. Kalau ada sesuatu yang terlintas, berhenti dulu. Jangan udah asal judisi apa-apa enggak. Diam dulu, renungi lagi. Dulu, ini karena apa nih? Ya, kita diam dulu. Minta sama Allah, tunjukin Allah ini karena apa ini? Ya, jangan-jangan saya karena terpaksa, karena ini, karena itu, gitu ya. Nah, kalau iya belum tergerak hati masih karena ini, karena itu, jangan dulu bergerak karena la faidatalah, nggak ada faidahnya. Terlihatnya aja, kelihatan kalau bahasa Abi, kelihatannya aja ya kan. Seseorang itu taat, tapi ternyata ketaatannya itu tidak diterima. Kan rugi ya. Allah, luar biasa ya. Jadi ini dalam sekali pantauan ya yang harus kita hadirkan di dalam hati kita, karena ini terkait dengan sesuatu yang sangat sekali rahasia ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wallahu amilun bisir kita dia itiba. Jadi berarti seseorang itu hanya diberikan ketaatan tetapi tidak diberikan penerimaan ya. Fatahrum minal wusul, dan dia haram atau tidak ya, diharamkan itu dihalangi oleh Allah untuk sampai kepada tujuan ya seperti itu. Kemudian ada hadis lagi yang lain, Rabbudan bun adakhalu sahibul jannah. Kata hadis ini ya bisa jadi orang yang berbuat dosa dia bisa masuk surga. Dibandingkan tadi orang yang ketaatan, ternyata ketaatannya tidak diterima, ya dia tidak bisa masuk surga. Kenapa kok bisa terjadi begitu ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Kata sahabat. Kok orang berbuat dosa dia masuk surga? Gitu ya. Nah, kemudian la yazalu taiban faron minhu khaipan min rabbi hatta yamut. Orang yang berbuat dosa tadi, dia ternyata terus-menerus menyesal, bertaubat, kemudian ya khaif, takut sampai dia meninggal. Nah, itu. Jadi dia dosa yang dia kerjakan itu membuat dia terus-menerus takut, terus-menerus taubat, terus merasa menyesal, ya kan? Dan itu sampai dia meninggal. Karena itulah kemudian dia masuk surga. Kelihatannya dia pendosa, pernah melakukan dosa gitu ya. Mungkin orang tahu dia pernah berbuat dosa, tapi kok dia bisa masuk surga? Ternyata itu ya sebab yang dilakukannya. Karena dia betul-betul menjaga hatinya untuk senantiasa ya, kepada Allah SWT. Jadi takutnya itu terus-menerus. Enggak kita takutnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Lama hilangnya munculnya kadang-kadang, hilangnya sering atau lebih lama hilang daripada munculnya. Nah, ini kan dia terus-terusan karena dosa yang dia lakukan itu kemudian membuat dia menyesal yang tidak pernah berhenti penyesalannya sampai dia meninggal. Masya Allah, ini yang begini ternyata penyebab dosa dia membawa ke surga. Ya, bukan karena dosanya, tetapi karena penyesalannya, karena ketakutannya, ya karena taubatnya yang terus menerus sampai dia menghadap Allah. Luar biasa ini. Ternyata begitu ya. Orang berbuat dosa tetapi bisa mendapatkan surga ya, hatta pada. Maka kemudian fayadkhulul jannah, dimasukkanlah dia ke dalam surga ya. Ada lagi hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Waladi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, laulam tadnabu lidzambillah ya bikum walija'i biqaumin bidunubihim fayastaghfiruna fayaghfirulahum." Ya. Demi jiwaku, kata Rasulullah, yang berada di tangannya, laulam tadnabu lidzambillah ya bikum walaja'a biqaumin yadnabu. Jadi kalaulah kalian itu tidak dosa, tidak pernah membuat dosa, karena manusia ini kan memang ya tempatnya salah dan dosa lah ya. Tapi yang sebaiknya adalah yang paling bertaubat dan yang segera berbuat kebaikan ya, menyesali dengan apa yang dia lakukan ya, dosa-dosa itu. Ya. Kalau kalian tidak membuat dosa, ya maka akan dihadirkan kaum lain yang melakukan dosa. Karena dengan dosa itu seorang itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, menyesal kepada Allah, kemudian mendekat kepada Allah. Ya. Orang yang tidak pernah berbuat dosa atau dia khawatir muncul ujub gitu loh, ngerasa nggak pernah buat dosa. Ya, makanya kalaupun kita katakanlah mungkin dosa-dosa besar, insya Allah kita sudah terhindar ya. Tapi dosa-dosa kecil yang kadang-kadang ini nggak berasa itu masih itu
maka kita harus tetap merasakan bahwa kita memang juga masih berdosa kepada Allah, agar tadi terhubungnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa menyesal, merasa takut ya, itu muncul. Nah, gitu ya. Ini kemudian waladi nafsi biyadi tadi ya udah. Kemudian wa yaqulu fi sya'ni ta'ah al ghair maqbulah. Rabu shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa qala laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Ini. Jadi banyak juga contoh tadi amal kelihatannya amal soleh tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini ya, Rabu shaim, orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya itu tadi, karena dia tidak mengajak puasa lisannya, dia tidak mengajak puasa matanya. Matanya masih melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi, telinganya masih mendengar apa yang Allah tidak ridhoi, mulutnya masih mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka kelihatannya dia menjalankan puasa, zahirnya sama taat, semua melakukan puasa. Ini sekarang nih lagi bulan puasa, makanya hati-hati, puasa kita itu puasa seluruh anggota tubuh, bukan cuman nahan lapar dan haus, tapi mata kita ya jangan dilihat yang lain selain apa yang diridhoi oleh Allah. Ya misalnya kita masih kita puasa tapi sambil nonton drakor misalnya, kalau mungkin majelisnya gitu kan, artinya ini jalan ya, puasa jalan. Nah ini nggak bisa digabungkan, artinya kita mungkin tadi kelihatan yang melakukan ketaatan tetapi ketaatan yang tidak bisa diterima oleh Allah. Puasa kita jadi cuma lapar dan haus saja ya. Makanya selama Ramadan paling tidak mata ini jangan pernah melihat ke lain ya, Al-Quran atau bacaan yang baik, atau kalaupun melihat TV juga yang bagus-bagus aja lah, yang ya kayak ceramah atau yang terkait dengan ilmu. Pokoknya untuk saat ini paling tidak se-Ramadan ini, agar puasa kita tidak sama sekali ya bermanfaat untuk kita, selain lapar dan haus, maka kita harus puasakan mata, puasakan telinga, puasakan lisan. Karena nyatanya banyak yang seperti itu kata Rasulullah ya, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Kemudian yang qaim, orang yang qiyam, orang yang mungkin tarawih, orang yang mungkin juga tahajud, tetapi laisa di sini laisa lahu min qiyamihi ila sar. Tidak ada manfaatnya dari qiyamnya selain dia begadang. Berarti mungkin tadi masalah dia terletak tadi ya di hati ya, mungkin dia tidak bersihkan semuanya ya, anggota tubuh yang lainnya dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu ya, walidzalika kana ittifaquhum ya maksiyah aurasan dzamban wa iftiqaran khairun min taati aurasuhu azzan sibaran. Jadi oleh karena itu maksiat yang tadi dilakukan oleh seorang pendosa itu masih lebih baik, karena melahirkan setelah dia berbuat dosa melahirkan penyesalan, taubat dan takut yang terus menerus, ketimbang orang yang taat tetapi ketaatannya melahirkan kesombongan, ujub dan bangga. Nah, ini hilang semua. Taat yang dilakukan itu enggak ngaruh, enggak dapat apa-apa. Kalau dengan ketaatan kita lahir ujub ya, ada riya, ada ujub, ada sombong, udah hilang. Bagusan tadi yang orang tadi ya yang berdosa kemudian dia taubat ya, dia kemudian nyesalnya luar biasa dan kemudian takut terus-terusan, itu ternyata ya ini masuk surga. Yang ini belum jelas karena ternyata at-ta'ahnya ghairu maqbulah, ketaatannya tidak diterima. Dan makanya kita upayakan bagaimana kita melakukan ketaatan, dan ketaatan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang ini harapan kita kan, ya ketaatan inilah yang kita lakukan dengan apa yang kita bawa, bekal kita nih, ini ketaatan yang kita lakukan ini. Jadi lakukan apapun itu, apapun bentuknya, lillahi wahdah, karena Allah semata. Tutup pintu-pintu yang lain. Masuk setan itu pasti masuk. Begini, ini katanya begini, kita gini. Itu seliweran itu. Tapi tidak tepis. Auzubillah. Iya. Enggak apa-apa. Auzubillah minasyaitonir rajim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Iya, karena sudah biasa. Iya. Udah silat duluan, dipentalin mulanya. Iya, itu begitu. Jadi masya Allah ternyata iya ya. Jadi maksiyah ya, dosa yang melahirkan tadi ya penyesalan dan kerendahan ya, itu masih lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kebanggaan dan kesombongan. Ya, itu
gitu. Jadi ini yang harus kita pastikan ya, jangan pernah kita bersama taat kita tetapi ada yang kesombongan yang terbersit, ria yang tersirat ya, atau ujub ya yang tersimpan. Karena ujub ini kan nggak keluar. Kalau keluar mah udah sombong. Iya, kalau keluar udah sombong namanya. Tapi ujub itu baru dalam hati. Dia kok begitu, mendingan aku dong misalnya. Kok dia baru segitu amalnya, dia baru segitu aja, masih lumayan aku dong, kayak gitu. Itu namanya ujub. Astagfirullahaladzim. Dalam hati, dah kalau sombong mah, alah lu baru gitu aja, mendingan gue dong. Nah itu sombong. Udah terucap iya, dua-duanya nggak boleh, sombong dengan ujub menghabiskan amal yang kita perbuat, sombong juga sama, beres itu semua ya. Kalau ini lebih halus kan, karena nggak ada yang tahu ya, dan seolah gitu ya, karena orang nggak ada yang tahu kan. Kalau sombong kan orang tahu ya, nggak suka kan, nggak ada orang sombong tuh pastilah ya, orang tuh semua mesti dia mungkin ada orang lirik gitu aja dia udah nggak ngerasa nggak enak nih ya gitu dengan kata-katanya. Jadi gimana ya, pakai HP-nya dipakai ya, maaf gelap gulita. Kami pakai lilinnya tinggal satu lilin, buka aja nggak ke situ. Ya gitu ya. Nah itu ya, jadi seperti itu. Kemudian li'anal maksud bitta'ah, kenapa? Karena maksud dengan ketaatan ya, kita disuruh taat itu apa sih maksudnya? Al khudu', tunduk, khusyuk. Masih lanjutan yang barusan ya. Karena yang dimaksud kita disuruh ketaatan itu maksudnya adalah apa? Suruh khudu', tunduk, khusyuk ya, tadzallul, merendah, betul-betul merasa merendah, kita enggak ada apa-apanya gitu loh, istiksar ya. Khudu itu tunduk, khusyuk, tadzallul itu merendah ya. Kemudian ingkisar itu merasa hancur, artinya kita tuh berkeping-keping, enggak ada apa-apanya lah intinya maksudnya. Itu maksud dari ketaatan. Kalau ketaatan kita kemudian melahirkan rasa ujub, ketaatan yang kita lakukan apalagi membuat kesombongan, ya sudah ya, habis kira-kira gitu. Enggak ada bekasnya, enggak ada hasilnya. Karena ini ketaatan yang ghairu maqbulah, yang tidak diterima. Kalau disertai dengan rasa iri, ujub, sampai sombong. Ya. Jadi Allah menginginkan ketundukan, ketaatan itu artinya ketundukan, kehusuan, kerendahan, kehinaan, kira-kira begitu. Dah, hanya kembali ke sana. Hanya Dia yang bisa membuat kita ini seperti ini. Jadi ngapain juga kita nyombongin, enggak dong ini juga loh. Allah tolong kita ya Allah, saya bisa begini Allah, ya Allah Kau bisa bantu ya Allah, semuanya kembali ke sana. Ya Allah dimudahkan untuk amal soleh ya Allah, ke sana terus. Kita nih enggak ada apa-apanya, ke sana. Bismillah ya, kita bereskan insyaallah. Oh ya Allah, insyaallah. Jadi hati ini memang domain yang harus kita rawat ya, betul-betul diperhatikan. Kita tidak ingin ya betul, luar biasa. Ini yang sebenarnya menjadi paling berat ya untuk kita. Kalau untuk istiqomah dalam kebaikan itu saja satu poin, padahal ternyata ketaatan seseorang belum tentu menjadi ketaatan yang diterima. Aduh ya Allah, jadi masih harus lebih dalam lagi. Kita harus lebih rinci lagi, detail lagi ya terkait diri kita, terkait hati kita. Ini harus terus menjadi pantauan yang terpenting ya. Ana indal munkasirah qulubahum min ajli, kata Allah, aku bersama orang-orang yang mungkasir, merasa rendah, lemah tadi ya, di hati mereka demi aku ya, karena Allah. Aku, kata Allah, bersama orang-orang yang mungkasirah. Orang mungkasirah ini orang yang merasa hancur, merasa rendah, merasa hina gitu ya, hatinya ya, karena kebesaranku. Jadi betul-betul kita hanya Allah yang paling besar, hanya Allah yang layak dipuji, hanya Allah yang memang segalanya hanya Dia. Kita ini apalah kita, sekalipun kita bisa sholat karena Allah, sekalipun kita bisa bersedekah karena Allah, sekalipun kita bisa puasa karena Allah, kita bisa ngaji karena Allah, semuanya karena Allah. Ya Allah ya Rahman ya, Masya Allah. Jadi yang penting adalah ibrah, pelajarannya laisat bisurati ta'ah, bukan dalam bentuk ketaatannya atau bentuk ya seseorang maksiat ataupun bentuk seseorang taat ya. Wa inama ibrah bima yantiju anhuma ya. Tetapi yang menjadi perhatian adalah, fokus kita adalah apa yang dihasilkan dari maksiat dan dari ketaatan itu ya kan?
Kalau ketaatan melahirkan tadi kesombongan, uzub, malah ini nggak ada apa-apanya. Ya, lebih baik lagi orang yang tadi malah maksiat tapi melahirkan atau memunculkan penyesalan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Ini kan tadi. Jadi hasilnya orang maksiat, oke, dia maksiat, dia dosa, tapi muncul apa setelah maksiat itu? Makanya ini orang taat, ini orang baik, tapi hasilnya apa dari ketaatan itu? Muncul apa dari ketaatannya? Itu. Makanya kita tidak boleh menilai orang berdasarkan betul. Kalau hasilnya itu yang tersembunyi itu iya. Kan kita nggak tahu. Memang kita tahu dia pernah berbuat maksiat atau dia berbuat maksiat. Tapi siapa tuh setelah dia berbuat maksiat itu, hatinya terus menyesal, hatinya terus menangis, hatinya terus takut. Masya Allah kan. Iya, kita yang misalnya merasa kita udah terus berbuat baik, terus berbuat taat, terus merasa muncul rasa ujub tadi. Aduh, nauzubillah. Habis kita ya. Artinya ini tidak memberikan kebaikan kita apapun ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Makanya kita diingatkan dengan hadis yang sering juga mengingatkan kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh enggak lihat pada bentuk kita. Mau ke atas, mau ke samping, mau kemana, mau enggak ada yang dilihat. Tapi ya, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kita. Ini tempatnya sekali lagi ini menjadi pantauan Allah adalah hati. Ya, insyaallah. Kemudian yaqulu Haris, ya ada seorang yang bernama Haris Al-Muhasibi berkata, "Innama muradullah subhanahu wa ta'ala min ibadi." Ya, Haris Muhasabi atau Muhasibi namanya. Beliau berkata, "Innama muradullah subhanahu wa ta'ala min ibadihi." Sesungguhnya maksud Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya, ya beliau menginginkan apa? Ya, hatinya. Sungguhnya Allah yang menginginkan dari seorang hamba itu adalah hati mereka. Jadi yang dimaksud oleh Allah, yang ditinjau oleh Allah, yang dipantau oleh Allah, yang dituju oleh Allah, hati. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Apabila seorang alim tetapi dia sombong, atau seorang abid, seorang alim itu kan orang yang berilmu, abid itu kan orang ahli ibadah, tapi dia takabur, sombong. Terus kemudian orang jahil, dia bodoh, orang biasa, bahkan orang yang maksiat tadi, tapi dia tawadu, ya enggak sombong, ya. Wadul wahimatullah, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala biasa tadi dengan maksiatnya atau dengan kebodohannya dia kemudian merasa rendah, merasa hancur, merasa tidak ada gunanya, katakanlah ya. Itu maka akan fawaat wa Allah. Itu dia lebih taat daripada orang-orang yang dengan ketaatannya melahirkan tadi kebanggaan, keujuban, kesombongan. Ya. Zubillah min zalik. Ya wajala minal alim wal abid qalbi. Jadi yang jahil sekalipun dia akan lebih mulia dari orang yang alim. Ya, jika kejahilannya ini membuat dia merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak ada apa-apanya sama sekali. Kadang-kadang memang justru lebih mudah orang yang nggak punya apa-apa ya kan, orang yang nggak punya mungkin ilmu juga, termasuk ilmu saya malah maaflah saya mah bodoh. Jadi kalau dia betul-betul lahir dari hatinya bahwa betul-betul saya nggak punya apa-apa, ya yang membalikan kepada Allah, itu masih lebih baik ketimbang orang yang punya ilmu tapi merasa dengan ilmunya itu, kamu mah ya begitu aja nggak tahu, kamu mah ya ngerendahin orang. Nauzubillah. Jadi ini luar biasa. Wa'yaqulullah subhanahu wa ta'ala nih dalam hadis yang lain, laulam tadnabu al-khasyah alaikum ma huwa asyadu min dzalik al-ujub. Ya, jadi kalaulah tidak, selain dosa yang harus ditakuti oleh seorang manusia itu adalah tadi ujub. Jadi kalau dosa tidak melahirkan penyesalan itu juga kita mengerikan sekali kan, karena nggak tobat kan. Nah, tapi yang selain itu yang harus ditakuti untuk kita adalah ujub. Tadi bangga terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Maka jangan pernah ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita ingat udah lupain aja. Terus ya Allah, alhamdulillah bisa ini, ya Allah terimalah ya Allah, terus sudah lupa. Jadi biar nggak muncul setan ya menari-nari gitu. Setan menari-nari kemudian nyutik-nyutik gitu kan. Ya dia tuh selalu akan cari peluang untuk apapun yang kita kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, intinya biar tidak menghasilkan apa-apa. Ya, puasa mah puasa tapi nggak dapat apa-apa. Sholat mah sholat tapi nggak dapat apa-apa karena tidak ada penerimaan Allah.
Jadi ya ketaatan yang tidak diterima. Begitu ternyata taat pun bisa tidak diterima. Nah selama ini asumsi manusia rata-rata ya sudah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah ini, merasa aman. Ya padahal inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai ketaatan kita ternyata tertolak karena ujub, karena iri, karena dengki, karena tidak ikhlas, karena ya iri, riak dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Jadi walaupun kita sudah diberikan nikmat ya bisa taat, tapi kita harus mengawal tadi ketaatan kita. Ya, tawadu juga, warok juga. Jadi pokoknya jangan pernah membandingkan, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah pokoknya udah nggak punya harusnya nggak ada pakai rasa itu. Tapi kita merasa paling hina, merasa paling banyak kurangnya, merasa paling banyak rendah, masih nggak punya apa-apa, merasa muncul akan terus semakin baik. Karena ketika ketaatan yang sudah dibingkai dengan rasa ujub, justru nanti dia akan tertipu, dia akan menghentikan ya tidak akan dia bisa istiqomah dengan ketaatannya tersebut. Biasanya begitu. Justru seorang ketika merasain kurang, saya masih merasa kurang, itu masih akan terus berbuat ya lebih baik lagi kan gitu. Ya, makanya begitu. Jadi kita lebih kita tinggal istighfar aja dan kemudian kita berjalan. Kita pun nggak ada jaminan kita pun. Iya, justru sebenarnya tadi lebih baik orang yang bodoh tadi tapi dia merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah ketimbang orang yang alim katakan tapi dia sombong, takabur tadi, dia ujub. Ya nantilah Allah kan yang membongkar itu di hadapannya ya. Kan? Nah ini yang kita bicarakan tadi, ketaatan yang ghair maqbulah, ketaatan yang tidak diterima karena ada ujub, karena ada sombong ya, karena ada takabur kan dalam hatinya. Jadi ini yang justru kita hindari ya. Jadi silakan lakukan ketaatan dan rasakanlah ketaatan ini juga Allah yang menganugerahkan. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi boro-boro bandingin orang lain, kita juga nggak tahu ini ketaatan seperti apa. Sama diri sendiri aja kita belum tentu beres. Gitu. Kita aja belum tentu beres. Kita aja belum tentu ya Allah ini diterima apa enggak ya Allah gitu kira-kira. Ya kalau untuk mengajak mengingatkan itu kan babnya amar ma'ruf kan, itu bab yang berbeda. Tapi ketika ketaatan kita secara pribadi, nah ini kita tutup dengan yang tadi itu. Ya, jangan sampai masuk hal-hal yang akan merusak dan akhirnya ketaatan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi tadi ini judulnya at-ta'ah ghairu maqbulah, taat yang tidak diterima. Serem ya. Serem sekali kalau melihat ini ya Allah, ternyata ya tidak semua ketaatan kita diterima. Iya. Masih lebih nyambung. Baik ya. Ya, kemudian tadi ya yang lain tadi setelah itu subjudul baru setelah taat yang makbulah, ketaatan yang diterima. Sekarang as-shalah. Udah. Udah 3 kayaknya ikhlas, takwa, ikhlas, itqon. Itqon itu profesional kalau bahasa artinya terus menerus komitmen lah ya. Itqon ya. Al itqon kalau bahasa Arabnya konsisten. Ya. Konsisten. Ya hampir sama. Tapi itqon ya. Qaf itqon, al itqon. Idla yaqbalullahu amil ila bisidqin wa ittibaul haqq faqad yatiwa itu boleh ya. Ya hampir sama. Jadi secara jadi kalau istiqomah kan terus-menerus dalam kebaikan secara global. Kalau itqon itu artinya dia profesional, ini artinya segala sisinya diperhatikan. Jadi syarat rukunnya semuanya, kemudian dengan tadi sisi yang paling dalamnya juga dijaga. Lebih ke teknis kalau itqon itu. Kalau istiqomah kan secara global ya. Global kita minta istiqomah dalam ketaatan ya. Tapi rincinya, detailnya ya itqon ini. Kita harus betul-betul lebih sampai syarat rukunnya itu kita perhatikan ya. Apa yang tidak bolehnya kita jaga ya kan, apa yang harus kita kerjakannya kita kerjakan, adab-adabnya kita terus ya gitu, itu namanya itqon ya. Kalau dalam kerja itu saya profesional ya, kita kan kita bekerja dengan profesional artinya
sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, ini sama, ini juga itqon ini dalam amal kita berarti sesuai dengan SOP yang telah ditentukan ya oleh Allah. Al-itqon ya. Baik, kemudian bahasan berikutnya adalah as-shalah mi'rajul wusul. Salat itu mi'raj. Mi'raj itu tempat naik gitu ya. Tempat sampainya kita ke atas. Tadi kan ketaatan yang diterima. Nah, sekarang subjudul baru. Ya. As-shalah mi'rajul wusul. Salat itu mi'raj itu tempat naik untuk sampai. Nah, itu judulnya begitu. Tempat untuk sampai ya. Untuk sampai ya. Mi'raj itu kan Rasulullah Isra, perjalanan malam. Mi'raj naik ke atas kan. Nah, salatlah mi'rajnya wusul. Tempat naik ke atas untuk sampai pada Allah maksudnya ya. Hadir ruh allati hiya min amrillahi ta'ala. Ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan oleh Allah dalam diri seorang manusia, setiap manusia di dalam tubuh seorang manusia, mahbubah ya, yang dibungkus dengan basyariahnya manusia, fisiknya manusia. Ya. Ruh di dalam diri, ditempatkan di dalam diri seorang manusia, ya dibungkus dengan badan ya, begitu. Nah, itulah ruh. Wa qalu annal basyariyah qad taghalaba wa tadullu ruh wa mahjubah. Jadi pembungkus ruh ini adalah tubuh ya. Dan kita tidak pernah tahu ruh itu disimpannya di mana oleh Allah ya. Tapi yang jelas ketika kita tahu seseorang itu masih ada ruhnya, nah, dia masih bisa merasa ya. Kan ada orang juga yang makanya orang misalnya yang dia stroke sebelah dipencet, dipijit, dicubit udah gak ngerasa, berarti kan mati sebelah kan. Berarti dari sisi itu yang sebelah itu ini apakah ruhnya kemudian terputus atau apa gitu kan kita nggak ngerti ya. Tapi kan itu semuanya milik Allah. Pokoknya dia diberikan atau dimasukkan oleh Allah ke dalam tubuh seorang manusia ya, yang menghidupkan manusia itu sendiri. Itulah ruh ya. Jadi memang ini betul-betul rahasia Allah ya, annal basyariyah. Itu ruh seperti itu. Faida ghalabat ruh wa anqata'at min mahbasiba. Jadi kalau ruh ini kemudian diambil dan keluar dari tempat kurungannya, katakan deh tempat penjaranya, ya maka ya mata ini dia akan melihat ya, akan mengikutinya ya, karena mata itu tahu ruh itu bergerak gitu kan. Jadi makanya seorang yang meninggal ketika dicabut nyawanya kan karena dari sini ya, dari ubun-ubun kan, makanya akan pertama terlepas itu kan dari ujung kaki berarti kan ya. Dan mata seorang itu manusia itu sendiri yang ketika dicabut nyawanya dia akan mengikuti perjalanan ruh itu keluar dari tubuhnya ya. Makanya seorang yang mau meninggal itu dia ngeliatin gitu. Makanya itu sampai dia terakhir ke atas itu dia melihat lepasnya ruh itu dari tubuhnya. Dia ikuti mata. Makanya kemudian kita bantu untuk ini. Ada juga yang belum sampai ke atas ya sudah pasrah kan. Ada yang sudah nggak sampai ke atas ngelihat. Tapi ada yang betul-betul ngikutin sampai selesai. Nah, makanya matanya pasti melihat ke atas. Makanya kemudian sunnahkan segera untuk mengusap matanya dengan bismillahirrahmanirrahim untuk menutup kembali. Itu begitu. Yang tahu yang akan dicabut nyawanya itu saja yang tahu. Ya, seperti itu. Karena dia dia didatangi malaikat dan dia langsung komunikasi dengan malaikat. Yang lain misalnya ada saudara-saudaranya, ada anaknya, ada pun tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tapi kalau dari tanda-tandanya kita memang dia mulai melihat ujung terus kemudian itu udah tanda bahwa Allah memang tengah memproses ya, untuk nyawanya itu dikeluarkan dari kurungannya. Kira-kira kan kurungannya ini kan tubuh ya. Keluarkan dari tubuh seorang manusia, diikuti pandangan, diikuti mata, insyaallah ya. Kemudian hunaklah sabarul lil muhib ya min mahbub ya, la sabarul liruh tamsuani ru'yah. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini itu tidak disebutkan suratnya tapi ada dalam satu ayat ya, dikatakan surat juz 30 ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat, artinya memperhatikan ya. Karena diri kita ini saja ini sudah merupakan kebesaran Allah yang dihadirkan, ciptaan Allah yang luar biasa. Tubuh kita ini dengan segala aksesoris yang di dalam terutama ya. Ini kan kita nggak tahu jantung berdetak seperti apa. Kita secara kedokteran jantung sehat berdetak sekian per sekian. Kita tahu itu secara teori kan. Tapi proses berdetaknya seperti apa,
Kan kita nggak sadar ya, jantung itu terus bergerak ya kan, berdetak, darah ini terus mengalir begitu ya. Kemudian selagi jantung berdetak berarti masih ada kehidupan katakan ya. Masih terdistribusinya darah ke seluruh tubuh kan berarti masih hidup. Ketika misalnya seseorang tadi ya yang dimatikan sebelah oleh Allah katakan dengan stroke, katakan kalau dasar kedokterannya kan stroke ya, kan berarti tidak mengalir darah ke sebagian tubuh yang dimatikan tersebut. Kan ini semuanya luar biasa kan, semuanya Allah ya. Ini saja kata Allah, afala tubsirun. Kok kalian enggak perhatikan diri kalian itu? Wa fi anfusikum, dalam diri kalian itu, afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Tidak melihat? Artinya lihat ini sudah kebesaran Allah yang luar biasa. Enggak ada yang sanggup. Ya. Yang sekolah kedokteran kan belajar kedokteran itu kan harus yang menambahkan keyakinan kan bahwa Allah memang Maha Kuasa, Maha segalanya. Karena dia sampai tahu istilahnya proses-proses itu dengan ilmu itu kan, bagaimana ini prosesnya ke sini kemana saja mengalirnya bla 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 bla. Wah, Allahu Akbar. Tapi itu kan di luar sadar kita semua kan. Dia berjalan tanpa sedikit pun andil kita, tanpa sedikit pun andil kita. Allahu Akbar, luar biasa, canggih luar biasa. Iya, betul. Yang menyerang ya kalau ada yang asing langsung iya benteng ya gitu, iya betul itu. Iya itu semakin kita mengagumi kebesaran Allah dalam diri kita aja, apalagi yang lain-lain gitu. Karena ciptaan Allah diantara yang paling istimewa kan manusia kan. Kita ini kan paling istimewa, kita kan paling mulia dalam tubuh kita ini, apalagi akal ya, terutama karena akal kita kan yang membedakan kita dari makhluk lain kan luar biasa. Makanya Allah bilang wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Insyaallah ini untuk kita perhatikan. Kemudian sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kami, tanda kebesaran Allah di afaq. Afaq ini seluruh bumi ya, ufuk gitu ya, dan di dalam diri kalian. Jadi semua ini adalah kebesaran Allah SWT. Wa hina idin tasmuruh wa tantaliku fi hurriyati min qabdil badan. Ya, jadi ketika kita betul-betul memperhatikan kebesaran Allah baik dalam diri kita ataupun dari alam ini, kalau kita nyampe pada satu titik ya Allah, Allahu Akbar, betul-betul kebesaran Allah, bebas dan merdekalah ruh itu. Nah, gitu. Istilahnya dia kenal nih sama penciptanya. Nih baru betul tuh harusnya kita begitu gitu loh. Segala apapun yang membuat yang kita perhatikan di bumi ini membuat kesimpulan Allah yang segalanya gitu. Tuh ruh kita tuh dia harus tahu lah siapa penciptanya ya kan. Tapi masalahnya nafsu kita yang suka menghalangi itu, ya mencegat, menjegal gitu. Emang ini begini pohon kita. Jadi seolah meniadakan gitu ya, tidak mengakui bahwa ini semua adalah karunia-Nya Allah SWT. Itu setan melalui nafsu kita. Jadi kolaborasi kan, bilang selalu dia cari duet maut dia udah sama nafsu itu. Nafsu itu. Jadi nafsu keinginan kita dunia untuk mencapai dunia yang terlalu berlebihan misalnya, itu sampai melupakan bahwa rezeki udah ada yang nakar gitu lah. Akhirnya sampai jungkir balik melupakan ya kewajiban dia terhadap Allah gitu. Misal ya kayak gitu. Itu setan biasanya membungkus dia ya, membuat sesuatu yang seolah hanya dirinya dan dunia yang dia kejar lah ya, yang lebih penting. Akhirnya gelap. Nauzubillah misalnya. Hah? Waduh. Sudah hampir ya. Sampai mungkin yang offline 5 menit lagi. Okay. Yang online. Yang online 5 menit lagi karena baterainya udah mau habis. Ya, mohon maaf untuk yang online, kemungkinan nanti sekitar 5 menit paling lagi bisa. Kalau mungkin pertanyaannya sekarang aja. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa sekarang. Karena karena HP-nya sudah tinggal 28% dan di rumah Umi lagi mati setrum. Jadi nggak bisa ngecas. Mohon maaf ya untuk yang online. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan sekarang. Ini baru subjudul baru. Dan subjudulnya ini juga belum banyak ya, baru sedikit. Nggak ada yang bawa power bank. Bawanya pulpen karena mau nyatat. Jadi nggak bawa power bank. Pada bawanya cuma pulpen. Kan mau nulis. Jauh ya? Mohon maaf. Jauh ya, apa dekat? Dekat lumayan. Pen. Dikeluarin
Oke. Ya. Baik, kemudian wa min ajli intilaqir ruh, ya. Dan untuk ruh ini intilak ini lepas landas gitu ya. Kan kita kan mau cari posisi dipahamkan dulu oleh penulis ini tentang ruh. Jadi ruh ini memang diciptakan oleh Allah, ditempatkan ya, dikurung di dalam jasad. Tetapi ruh ini tadi nanti ketika dia akan keluarkan dari jasad tadi ya, mata itu mengikutinya. Ya, kemudian ruh ini sebenarnya bisa terbebas dari himpitan-himpitan jiwa seseorang kalau dia tadi mengenal Allah, ya kan, memahami semua yang diciptakan Allah ini, mentadaburi semua ciptaan Allah, dia akan bebas ya, akan bebas dan huriyah, betul-betul mengenal penciptanya. Ya. Kemudian tadi ya, untuk intilaknya ruh, untuk lepas landasnya ruh ya, dan tingginya ruh, ya, maka Allah membukakan pintu untuk manusia, pintu ketaatan. Ya, karena Allah kan yang ngasih ruh ini pada manusia, ya kan. Nah, tapi untuk apa ruh ini? Ya, sehingga untuk bisa intilak dia, menjadikan seseorang ini kemudian naik ya, ruhnya ini ya, itu dengan ketaatan. Walawan lahu ta'ah hatta la yahdusu lil insani malal. Jadi kemudian diberi ibadah juga bukan cuma satu, bukan cuma sholat, tapi beragam. Karena Allah tahu manusia itu bosenan. Ya kan, cepet bosenan lah. Kalau cuma sholat aja mungkin bosen lama-lama kan, tapi kita dikasih sholat, ntar lagi dikasih puasa, ntar lagi disuruh zakat, nanti disuruh sedekah ya, nanti disuruh silaturahim, nanti disuruh itu kan semuanya itu. Nah ini mulawid, iya, itu semua ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah ini sebagai bagian bentuk untuk tadi menghindari kebosanan manusia. Ini Allah yang menciptakan, Allah tahu siapa kita. Bosanan ya, masya Allah ya, taat yang beragam ya. Kemudian faman sya'an nafs antamila min takarrur syai wahid hatta. Jadi karena memang famin sya'nin nafs, memang dari sifat manusia itu dia bosan, cenderung jenuh kalau sesuatu itu berulang, cuma itu aja. Gitu ya. Sampai nanti akhirnya tadi ya Allah memberikan sebuah perintah yang beragam ini itu dengan maksud untuk menghindari kejenuhan tersebut. Luar biasa ya. Nah, ini kemudian faida malat minas shalah. Jadi kalau ada rasa malas atau capek kita sholat gitu kan ya, maka ya udah kita zikir ya kan. Zikir udah capek, baca Quran, ya kan gitu kan? Baca Quran juga udah capek, suara udah ini, ya sudah cari amal soleh yang sifatnya fisik, gitu kan ya. Nah, apa aja ya, kalau kita niatin nyapu juga kan udah amal soleh ya. Kita silaturahim, ke jalan ya, kemana aja lah ya niatnya, atau nengok yang sakit, kan itu juga jadi ibadah. Nah, ternyata Allah berikan keragaman ibadah ini atau ketaatan-ketaatan ini untuk mensiasati tidak mudah bosan dengan satu yang satu jenis tapi berulang ya. Nah, gitu cara menyiasatinya ya. Kemudian inna asbahu bi rawafid yaftahullahu taala li ibadihi min kulli wajhin ya rahimahullah. Jadi kita diberikan keragaman ini untuk bisa memastikan kita bisa tidak mudah jenuh, jatuh mulu. Wa qad tajida akharuna yughalibuna fil ya, ada orang juga. Makanya ketika seseorang itu ya yang dia selalu selalu semangat katakanlah ya, karena dia pandai sekali beramal dengan keragamannya. Jadi semua amal solehnya dilakukan. Pindah dari satu, makanya dalam Islam itu kan tidak ada istilah istirahat itu berhenti, ya kan? Ya, tapi faida farogta, kalau kalian sudah selesai dari satu amal soleh, maka kerjakan amal soleh yang lain. Gitu, jadi ya. Farogta fansok. Selesai satu, kerjakan yang lain. Amal soleh. Pindah ke amal soleh yang berikutnya. Lanjut aja. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaankah yang online? HP-nya udah itu sekarang. HP-nya sudah hampir. Hampir. Sekarat 26. Udah 26%. Ada pertanyaan? Hah? Ya. Ya, ini lagi ngomong. Minta catatan dari ngerekam ini. Ada, ini siap dengan catatannya. Siap bos. Tangannya nggak kelihatan. Siap katanya siap. Tangan ini itu siap katanya. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa ya. Untuk yang online, mohon maaf karena baterainya Mbak Titi sudah
habis. Jazakumullah khairan ala kulli simaikum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk kehadirannya dalam online dan mohon maaf. Pertanyaannya lewat grup aja nih. Iya, pertanyaan bisa lewat grup. Karena ini lagi mati listrik dari rumah Umi. Ya, jadi nggak bisa ngecas dan nggak ada yang bawa power bank. Ya, jazakumullah khairan. Ya, Mbak Emi sehat selalu ya semuanya. Mbak Yani, Mbak Retnon muncul wajahnya. Ya, Mbak Eva. Semoga dimudahkan Allah semua urusannya ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mohon maaf ya, HP-nya juga udah panas. Panas pasti. Assalamualaikum. Pause. Di off. Oke. Kita lanjut ya. Bisa jaga jarak nih semua. Jauh bisa. Itu nanti keluarin tuh kan, itu bisa dikeluarin. Iya, bawa sajadah aja nih. Iya. Nggak usah nyiapin karpet. Ya, yang adanya cuma ini. Iya, enggak. Lanjut ini video. Ya, baik. Oh, kirain selesai. Ya, kata juga akhron tadi ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian inna ahamul umur kum indi as-shalah. Ya, sesungguhnya hal yang paling penting ya, di antara amal-amal itu di sisiku kata Allah SWT adalah as-shalah. Jadi salat ini dari tadi kan Allah berikan keragaman kita ibadah, tapi yang terpenting dari itu adalah salat. Siapa yang menjaganya ya, dan menjaga ya semua hal terkait dengan salat, maka fahuwalama suwahuma ahfad ya. Maka untuk yang lain dia akan bisa menjaganya. Itu juga dijaga itu semua ya. Tapi siapa yang menyia-nyiakannya atau mengecilkannya atau bahkan meremehkannya ya, maka yang lainnya juga akan sia-sia, akan hilang ya, akan seperti itu. Jadi orang itu ukurannya dari sholatnya. Kalau sholatnya terjaga, sholat yang lainnya bisa terjaga. Tapi kalau sholatnya juga sekenanya, semaunya, maka urusan lain juga pasti akan seperti itu. Karena ini standarnya, ya, standarisasinya di sisi Allah SWT yang terpenting ya secara prioritas itu adalah sholat. Ya. Makanya fakana juma'ul amr fil khusyuk ya. Dan yang terbaik dalam sholat itu tentu saja kumpulan segala sesuatu yang terbaiknya adalah khusyuk. Laisa kullu musalli muqim, karena tidak semua orang yang sholat tapi dia bisa mukim, dia bisa khusyuk ya. Tidak semuanya. Iya, itu yang paling berat. Iya, makanya wala kullu muqimin muqim bimakna al-kamal wal itqan. Dan tidak semua juga orang yang mukim betul-betul qiyam, betul-betul berdiri, betul-betul khusyuk tadi ya, dengan sempurna dan dengan itqan tadi, dengan profesional. Tidak semua juga. Jadi semakin sedikit berarti kan orang yang bisa sholat dengan khusyuk, dan khusyuk dengan yang khusyuk kesempurnaan yang khusyuk yang sempurna. Iya, itu khusyuk yang sempurna itu memang kita enggak ada yang lain selain ya ke sana gitu kan. Enggak ada yang seliweran ini kepala kita nih. Insyaallah. Kalau di dan itu kalau tapi memang sulit luar biasa harus perjuangannya sungguh sulit. Ada sesuatu yang melintas gitu yang namanya lupa. iya, itu luar biasa memang kalau kita di sini nih, tapi kita akan agak mudah khusyuk itu di Mekah ya. Iya. Karena memang kita kan melepaskan seluruh dunia di sini kan, iya nggak? Urusan kita, apa juga udah langsung, iya itu luar biasa kan, iya nggak? Iya. Karena kita meninggalkan urusan di sini, kita meninggalkan kerjaan di sini, kita meninggalkan semuanya di sini, hanya betul-betul ke rumah Allah, ya kan? Jadi udah fokusnya itu udah depan Ka'bah itu udah, kalau nggak bleber tuh nggak mungkin, kayaknya pasti nangis kan. Ya itu kan iya apa aja udah ingat dosa tambah lagi, dan sesuatu tambah lagi. Ya itulah ya kenikmatan kita bisa. Nah, bawa khusyuk itu di dalam setiap sholat kita, itu yang berat itu. Panas ya Allah. Pernah sholat khusyuk ditinggal di rumahnya. Kan khusyuk di Mekah. Lagi ke Mekah tinggal. Terus ditinggal. Saking khusyuk itu kan tetap harus dengerin imam kan, Mi? iya. Ini mah kita udah selesai sujud, udah selesai apa? Dia tetap Diri. itu kan. Kita bukan khusyuk. Curiga ngantuk Umi mah. Itu bukan
mungkin karena khusyuk juga ya, Nah, tapi pokoknya bawa ke sana, lagi jalan nih, lagi sholat. Itu kan yang membayangin. Oh, Itu bukan waktu. membayangin. Mei, itu bikin orang lain nggak kusuk. Mau ngingetin gimana? Dia di depan. Kita mau sujud, dia tetap berdiri. tawa yang kayak gitu lah. Emang bener itu kan contoh, Iya, itu praktek. Nggak bisa. Berat ya khusyuk kata Itu Weni. yang lain kusuknya bubar. Selalu ada cerita ya Wen. Dia tuh muncul dari dulu, bukan hanya pas Bukan sekarang, asli. Aslinya Weni itu memang membahagiakan gitu. Jadi pahlawan itu banyak di situ. Iya, aslinya Weni, aslinya. Oh, bisa dibawa, bisa di atas, digantung. Gantung. Aduh, masya Allah ya. Nah itu. Nah jadi memang untuk khusyuk ini memang luar biasa ya. Laisa kula mas. Jadi bal huwa qailuhum ya. Wala kula mukim bimana kamal. Jadi orang yang sudah, tidak semua orang sholat bisa khusyuk, dan tidak semua orang yang khusyuk juga mencapai kesempurnaan khusyuk. Nah itu dia. Iya, jadi dari singkat khusyuk pun ada khusyuk yang khusyuk yang sempurna. Iya, sudah yang kita bisa menikmati khusyuk saja. Udah luar biasa. Itu aja berat. Itu aja sulitnya luar biasa. Apalagi sampai kesempurnaan khusyuk. Jadi semua makin sedikit ya. Iya, udah pas langsung kan kalau kita langsung nyambung, itu berarti tandanya memang nyambung udah itu. Nah, tapi untuk menjaga keterhubungan nyambung itu, iya langsung, aduh masya Allah ya, malam tanha salatullah. Dan ini dalam wala kulam jadi kata Rasulullah SAW, malam tanhahu sholatuhu minal fahsya, siapa yang dengan sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan fahsya, perbuatan buruk dan perbuatan mungkar, maka lam tajdaruhu minallahi illa ba'idan. Dia tidak menambahkan, Allah tidak menambahkan kepada seseorang itu kecuali semakin jauh. Alhamdulillah. Jadi kalau orang sholat tapi dengan sholatnya tidak menghalanginya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka Allah tidak menambahkan kepada dirinya selain jauh, ya, jauh, semakin jauh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari hadis yang lain, idza sholal abdu falam yatimmu ruku'iha wala sujudnya. Siapa yang sholat, seorang hamba yang sholat tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak juga khusyuknya, maka lufat kama lafatus saub ya al-khalaq. Udah. Iya, makanya katanya ya ini minta catatannya aja. Ya katanya ini ya udah kan direkam kata Weni rekam ya, jadi tadi ya, siapa yang sholat, seorang hamba sholatnya tidak sempurna rukunya, jadi ruku nggak boleh buru-buru, sujud nggak boleh buru-buru, karena kalau buru-buru gimana mau menikmati ya, sampai betul-betul ini kita punggung kita ini ya rata gitu kan, kemudian ya nikmati bacaannya ini loh, subhana rabbiyal azim, ya Allah ya, Maha suci Engkau yang maha agung, yang maha tinggi. Agungkan betul-betul dari hati kita itu betul-betul mengagungkan Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Jadi baca minimal 3 kali saja, kalau membaca dengan cara seperti itu ya luar biasa. Ya. Apalagi lebih ya, dan boleh bacaan itu lebih dari 3. Boleh 5. Boleh 7. Dalam sujud kita mau berlama-lama dengan bacaan sujud kita ya, subhana rabbiyal a'la kita enggak masalah. Kalau sujud baca apa? Boleh aja, bisa terakhir-terakhir ya kalau katanya. Ya. Itu pernah ada yang bilang itu. Kita mengakui dosa, kita berdoa, iya. Tapi dalam hati kita sambil Iya, sambil mengakui dosa, sambil mengakui kesalahan, sambil merasa diri ini memang tidak ada apa-apanya, sambil semua itu apa ya. Jadi menikmati ruku, menikmati sujud, menikmati khusyuk ya. Karena kalau kita seorang hamba itu enggak sempurna rukunya, enggak sempurna sujudnya, enggak khusyuknya juga, maka seperti lafat saub al-khalab suma yadrub biha wajhahu. Kita kayak pakai baju begitu aja kan, buru-buru kan baju pas selesai. Jadi nggak ada
pakai baju aja, setelah itu kita kan ayo dulu pantas enggak gitu kan ya. Iya, harus dinikmati senikmat-nikmatnya. Kadang-kadang kalau misalnya sholat ya, kadang kita jadi imam gitu ya. Orang kayak nggak sabar belakang kita ya, kita mau sholatnya kita Agak lama istilah kita khusyuk. menikmati kan orang yang nggak sabar ya. Iya. Padahal kita lagi menikmati kita dengan Allah. Iya, memang. Pas kita ruku kita maksudnya kayak harus takdir ya. Tuh baca kita harus Ada orang yang ada sih yang kayak gitu. Ada. Kita kan ngerasa juga pas kita jadi Salam, imam, iya. makmumnya seperti itu kan ada, perasaan ya. ya. Dan itu hati, Kak, hati. Karena sebenarnya kan kenapa tadi judulnya ada sholat mi'raj ya, tempatnya kita naik dan sampai itu dengan sholat. Tapi kalau kita sholatnya tidak dirasakan, tidak dinikmati, ya nggak naik dong, nggak sampai dong. Nah, gitu kira-kira simpulan sederhananya ya. Iya, Fatihah itu Masya Allah, makanya itu kalau berulang kali pas. Imamnya nangis atau kenapa itu tahu? Iya udah. Kalau kita hatinya, ruhnya nyambung. Baca gitu kan, itu Kita nggak tahu arti ya. Iya. enggak kebetulan yang dibaca Kalau apalagi kalau paham. sama itu Ar-Rahman udah aja mentok-mentoknya kan nikmat mana lagi ya kamu dusta itu aja kan Iya udah udah. kan? Betul. Betul. Gitu kan. Yang kita pahami itu memang akan lebih membuat kita khusyuk. Makanya kenapa selain iya. Makanya yang kita baca Quran yang kita baca memang sebaiknya kita paham, kita baca terjemahannya biar ngerti. Biar bisa membantu khusyuan sholat kita. Sekalipun kita pas lagi seperti itu. Kalau tahunya mampu tapi kan tahu arti Iya. itu alasan anak Iya. Gila. semuanya kadang Tapi nggak apa-apa. kenapa bukan Oh iya iya. lebih apa Sampai bukan Ya. tahan Baik ya, kita lanjutin sedikit lagi. Sedikit lagi nggak? Oh iya, masih banyak ya. Ini dalam beberapa surat Allah SWT berfirman. Misalnya surat Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat. Di dalam Quran ini banyak pujian ya untuk orang-orang yang menegakkan sholat, karena memang sholat ini tadi ya satu yang paling tinggi ya dalam sisi ibadah, dia skala prioritas. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 40 juga gitu. Rabbi ja'alni muqimas shalah, itu doanya Nabi Ibrahim kan. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku ya yang menegakkan sholat. Atau dalam yang surat lain lagi, Rabbi ja'alni wa min dzurriyyati ya muqimas shalah, yang mendirikan atau menegakkan sholat. Atau dalam surat Hajj ayat 35 muqimis shalah, menegakkan sholat, aqamas sholat, dan surat Taubah juga yang lain ya sama, semuanya disebutkan bahwa memang sholat ini membutuhkan sesuatu yang sangat penting ya, yaitu kehusuan ya, keterhubungan hati ya, ketersambungan hati dengan Allah SWT. Inda dzikrul ghafar al-musallin walam yakul fa'il. Jadi ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Maun ya ayat 5, fawailul lil musallin ya, celakalah untuk orang-orang yang sholat. Kok orang sholat tapi masih celaka? Ya, ternyata ini dia alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Jadi sholat sih iya kelihatannya ya kan dia taat, tapi ternyata ketaatan yang tidak diterima karena tidak terhubung. Iya, jadi rutinitas. Jadi sholat itu hanya kan, kalau anak-anak sih masih ya mungkin masih segitulah, masih wajar ya. Kadang-kadang anak-anak tuh kan sholat cepat, bacanya cepat, belum bisa menikmati kan. Ya kita sambil terus kita juga ingetin juga sholatnya jangan buru-buru, nikmati sholat itu, bacaan sholatnya. Sholat itu karena kontak langsung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, komunikasi langsung. Itu dikeluarin namanya suaminya, karena cuma dikasih waktu cuma sebentar. Oh, Jadi dia, mama ini saya bagaimana, saya merasa banyak dosa karena saya nggak bisa sholat dengan khusyuk. iya. Karena Waktu yang terbatas. Kalau sementara komandan cuma masih waktu paling lama 5 menit. Insya Allah. Belum wudunya. Baju kadang-kadang suka kotor, dia udah Ya, saya bilang, seadanya aja. berusaha sebisa. Kalau baju kotornya tanah bekas latihan nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Penting jangan najis aja. Kalau nggak najis, nggak tanah dan sebagainya udah nggak apa-apa. Nggak najis. Yang penting asal jangan najis aja. Dan waktu mungkin efektif kan ya tadi ketika iya ya luar biasa ya, semaksimal aja minta aja sama Allah, ya Allah. Kalau kasus kayak gitu bisa nggak dia bisa menggabungkan dua bisa pendek-pendekin gitu. Oh digabung jamak nggak bisa kan, ya udah harian di sana kan, iya.
kecuali misalnya pas lagi latihan nih misalnya markasnya saat ini lagi di Latihannya agak jauh dari markas. lagi keluar misalnya, nah itu mungkin dia bisa gabungkan Jamak itu pun ya. jamak. Kalau memang kayak gitu, tapi kalau kayak gini nggak bisa. Jadi dengan sedihnya. Iya, Masya Allah. Kasihan ya, full banget sih. Itu kalau pulang juga banyak bekas pukulan. Latih juga ya. Iya, pendidikan memang masih begitu. Pendidikan tuh kerasnya, jadi apa itu? Oh iya. Adik ponakan kan juga kalau pulang Baik ya. banyak banget berani cerita sama ibu. Iya. Soalnya pasti nangis ibunya Iya. kan. Padahal Sekali lagi ya. anaknya enjoy. Kata dia jadi fawailul musholli. Jadi yang sholat saja masih dicela oleh Allah ya. Fawailul musholli. Celakalah untuk orang-orang yang sholat. Udah sholat aja masih. Nah, karena tadi dalam sholatnya lalai ya, tidak ada kehusuan. Oleh karena itu sholat merupakan medannya khusyuk, tempatnya khusyuk itu di sholat harusnya. Ya, wa yabdul khusyuk bi nisbatil lisalikin ya bil khauf, dan diawali khusyuk itu dengan tadi rasa rendah, rasa hina, rasa ya Allah mau menghadap Allah Subhanahu wa taala nih ya, rasa takut, rasa rendah, rasa tidak ada daya dan kekuatan kita ya. Itu mengawali khusyuk ya. Taqaddama salik fitorik karena khusyuk ya. Jadi kalau kita sudah betul menjalankannya, maka kita akan sampai kepada kehusuan ya, dan mengagungkan, membesarkan yang seharusnya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu bahwa sholat adalah mi'raj, sholat adalah tempat kita naik untuk sampai. Mi'raj itu kan tempat naik sampai ya gitu. Jadi seperti mana Rasulullah SAW ketika diperintahkan sholat ya, Rasulullah langsung dipanggil untuk mi'raj ke langit ketujuh, bahkan tidak ada langit Sidratul Muntaha, hanya untuk menerima perintah sholat. Karena itulah sholat menjadi ibadah yang sangat penting, sangat utama ya. Bahkan ketika pembeda antara muslim dan kafir itu karena tarkus sholat, meninggalkan sholat ya, kalau sudah, apalagi dengan sengaja ya. Kalau mungkin tadi kondisinya tidak ada waktu, misalnya kondisinya ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah ya, nah, tapi masih harus tetap berusaha sebisanya kira-kira gitu dengan kondisi yang